Ambadar & Ambadar is an intellectual property law firm that was founded on September 2nd, 1965 by the late Mr. Tutun Ambadar. At the age of 56, we continue to keep up with the time and improve our capabilities so that we become the main choice for patent, trademark, industrial design, plant variety protection, and copyright holders, both local and international, in protecting their intellectual property. In carrying out this trust, we are also members of the International Intellectual Property Organization. Starting from the International Trademark Association, the International Association for the Protection of Intellectual Property, the Asian Patent Attorneys Association, and the European Communities Trademark Association. To be the most reliable and comprehensive IP law firm in the world. We all consultants, management, and staff of Ambadar & Ambadar are always ready to help you become a loyal partner in providing protection, commercialization, enforcement, and management of all types of intellectual property. Selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Perkenalkan, saya Dr. Irma Novita Andriani selaku pemandu acara gelar wicara dengan tema Aspek Kekayaan Intelektual dalam Non-Fungible Asset atau NFT pada siang hari ini. Kepada tamu-tamu yang kami hormati, selamat datang kepada DJKI dan juga para narasumber acara gelar wicara, Bapak Vendra Wasnuri, MKOM, Bapak Dani Kobrata, SHLMM, dan Bapak Rio Hanggoro Prasetyo, SHMKM. Yang kami hormati Bapak Dr. Suyut Margono, SHM Hum, Fellow Chartered Institute Arbitrator sebagai Ketua Umum AKHKI. Yang kami hormati Ibu Insinyur Miria Sandra, SHMIP, MSel, MM, Wakil Ketua Umum AKHKI. Yang kami hormati Ambadar dan Ambadar. Terima kasih atas dukungan sponsorship yang diberikan kepada AKHKI sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih bagi bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan Ambadar dan Ambadar lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur karena hari ini kita semua dapat berkumpul khususnya dalam gelar wicara AKHKI dengan tema Aspek Kekayaan Intelektual dalam NFT. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara AKHKI dan juga DJKI dalam rangka memperingati Hari HKI Sedunia. AKHKI sebagai mitra DJKI juga menggagas acara hari ini sejalan dengan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta yang dicanangkan oleh DJKI. Beranjak ke acara selanjutnya, saatnya kita mendengarkan keynote speech dari Bapak Suyut. Kepada Bapak Suyut Margono, SHM Hum, dipersilahkan layar dan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tentunya di sini para narasumber yang hadir, yaitu Pak Vendra, Mas Nuri MKOM selaku founder Subaga Group, Pak Dani Kobrata, SLLM, partners Ki&Ki Advocate. Dan di sini juga nanti ada moderator Mas Rio Hanggoro selaku wakil sekjen AKHKI. Di sini pun juga hadir teman-teman pengurus AKHKI dan juga perangkat organisasi dan juga para penasehat organisasi AKHKI yang sejak akhir tahun lalu secara badan hukum sudah menjadi
Badan Hukum Perkumpulan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021. Izin saya men-share screen untuk opening speech saya ini. Sebentar. Karena zamannya digital, maka opening speech-nya pun coba dalam bentuk share screen dulu. Baik, mungkin sudah terlihat ya. Ya, terlihat. Oh ya, tentunya terima kasih pula kepada sponsor tunggal kegiatan sebenarnya webinar menyambut IP Days, ya World IP Days tahun 2022 ini. Pada firma ataupun law office Ambadar Intellectual Property Law Firm. Ya, saya mencoba dalam opening speech kegiatan kita ini karena memang latar belakang NFT dengan sebutan non-fungible token yang dalam basis kripto perkembangannya sebagai digital asset dan juga isu-isu yang terkait dengan NFT, diskursus NFT terkait dengan pelindungan karya intelektual sebagai aset digital, diskursus sengketa atau perkara haki termasuk NFT pada umumnya, dan tradisi. Ya, kita masuk di sini karena memang tradisi perlindungan KI, di mana di sini karena ada dinamika NFT. Sebagai latar belakang singkat, sebetulnya NFT di sini merupakan aset digital dengan berbasis teknologi blockchain yang belakangan ini sedang populer di dunia ataupun dunia maya kripto. NFT dalam basis kripto juga menawarkan sudah masuk di bisnis, di sini adalah imbalan, dimungkinkan ada transaksi yang melibatkan para seniman, kreator, termasuk musisi dan influencer dari investor yang bersedia membayar digital aset mereka dalam versi NFT. Nah, selain itu, NFT merupakan dinamika dan perkembangannya sebetulnya dari marketable digital asset. Ya. Dan NFT sebagai aset digital merupakan kekayaan yang konsepnya adalah intangible, yang memiliki perkembangan sangat besar dan telah diadopsi secara luas serta digunakan derivasinya dalam banyak tujuan. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian, para peserta kegiatan webinar ini, NFT sebagai aset digital tentunya karena memang keunikan yang berciri khas, ya tentunya di sini adalah hasil kreativitas. Nah, token tersebut dapat dilakukan autentifikasi atas aset digital. Ini nanti mohon konfirmasi dari narasumber. Dan token atas autentifikasi tersebut yang dapat membuktikan kepemilikan dari orang, baik itu individu atau institusi. Meskipun sebetulnya kalau hasil kreativitas itu mazhabnya adalah orang, perorangan yang berasal dari individual. Nah, NFT menjadi berkembang ataupun cukup populer karena kemanfaatannya secara digital yang memudahkan, yang memudahkan tersebut yang berasal dari karya seni dan termasuk juga rekaman media atau media record. Tentunya ini menimbulkan keuntungan bagi pengguna untuk memiliki aset digital unik, ya aset digital unik NFT tersebut. Nah, ini paling tidak saya bisa isu-isu ini sebetulnya muncul, saya hanya memunculkan saja yang sudah ada sedikit saja yang sudah ada di publik, bahwa memang isunya menjadi seolah menjadi suatu pendapatan baru dari NFT ini, sehingga ini meningkatkan, mungkin membuka keran investasi ataupun transaksi-transaksi yang dimunculkan adanya non-fungible token ini. Ini pun pula juga sama ketika memang cukup viral ya dari Gozali Everyday ya. Terus bagaimana dengan Indonesia itu sendiri, dan ini sebetulnya karena memang berasal dari, bisa jadi karena memang koleksi foto ya, ataupun koleksi-koleksi yang lainnya yang di sana menjadi aset digital. Dan ini sebetulnya harganya pun ya dalam
dalam hitungan-hitungan yang kadang-kadang tidak menjadi rasional. Nah, bagaimana NFT ini juga merupakan pasar baru, dan bagaimana juga Indonesia dan bagaimana juga di bidang perlindungannya di bidang karya intelektual. Di sini menyajikan bahwa isu-isu ini adalah sebetulnya sudah menjadi konsumsi publik juga. Dan ini pun pula saya kutipkan ataupun saya ambil dari beberapa media yang mainstream. Baik, sebetulnya diskursus NFT terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dalam opening speech kami di sini adalah aspek kekayaan intelektual yang terdapat singgungan terkait NFT sebagai karya dan aset digital paling tidak. Ini ada industrial design, ada trademark atau merek, dan hak cipta. Sebenarnya diskursusnya adalah apakah ada inherence kepemilikan copyright ataupun intellectual copyright dalam digital aset ini. Ini saya kutip dari Gallagher. Dan apakah memang dengan adanya perpindahan atau transaksi ini otomatis itu beralih kepemilikannya atau NFT-nya itu sendiri atau memang artwork-nya? Ya, kecuali memang dia secara detail atau secara package memang tertransfer. Ini pun saya kutipkan dari Rebecca. Nah, beberapa diskursus ini pun sebetulnya bisa saya sampaikan bahwa di sini seseorang mungkin dapat menjual NFT sebagai yang mewakili karyanya, tetapi pembeli belum tentu menerima hak cipta atas karya tersebut. Penjual dapat saja membuat NFT tambahan dari ciptaan yang sama. Itu yang terjadi. NFT sebetulnya hanya bukti kepemilikan sehingga perlu klarifikasi. Terpisah dari hak cipta atau hak kekayaan intelektual terkait. Karena kekayaan intelektual ini basisnya adalah rekordasi ataupun sebetulnya memang registrasi. Ya, kalau basisnya merek tentunya desain industri, yaitu basisnya adalah registrasi. Sedangkan cipta itu adalah rekordasi. Itu pun juga tergantung sistem negaranya menganut rekordasi atau tidak, atau memang secara otomatis protected. Secara hukum pembeli memperoleh apapun yang menurut dunia seni telah mereka peroleh, tapi pembeli tidak memiliki hak cipta dari transaksi yang tersebut kecuali jika terjadi atas kesepakatan dalam bentuk transfer ataupun di sini bentuknya adalah pengalihan hak. Nah, beberapa diskursus termasuk perselisihan atau sengketa perkara hak kekayaan intelektual termasuk kreatif NFT pada umumnya. Pertama adalah ketidakjelasan status kepemilikan karya atau ciptaan. Selanjutnya adalah penggunaan karya haki tanpa seizin pemilik, pemegang atau pemegang lisensi. Nah, ini konvensional, ya, ini tradisional. Pelanggaran pendomblengan atau menyebabkan persaingan curang ini pun tradisional. Dan apabila ini masuknya di mana nih? Kalau misalnya dia adalah ternyata breach of contract di yang khusus spesifik di bidang haki atau IPR, termasuk copyright licensing. Ini juga akan menjadi problem-problem tersendiri terkait sengketa atau perkara sengketa perkara yang menjadi diskursus kita yang bisa kita diskusikan bersama di sini. Nanti narasumber mungkin bisa mengelaborasi beberapa hal yang memang saya coba tampilkan di sini. Para narasumber, ibu bapak, teman-teman sekalian, tentunya di sini yang saya sampaikan adalah tradisi perlindungan KI atas dinamika ini. Jadi basic things-nya apa? Kita ketahui bahwa perbedaan antara digital NFT dan aset digital lain itu yes. Bagaimana kita mempertahankan kaidah kepentingan pihak ketiga berwenang? Ini berarti masuknya kepada stakeholder dalam artian state. State ini apakah memang ada kepentingan untuk intervensi, sedangkan transaksinya ada borderless. Kepentingan pemilik dan juga stakeholder aset digital NFT terkait dengan kekayaan intelektual itu sendiri. Selanjutnya adalah deskripsi mengenai aset digital dan segala macam bentuk dari aset digital tersebut, terutamanya dalam bentuk blockchain teknologi yang terkait dengan KI atau kekayaan intelektual. Selanjutnya adalah upaya dan solusi apa terkait dengan penyelesaian sengketa
dari sisi pelindungan haki khususnya aspek hak cipta dalam NFT ini. Selanjutnya saya tutup ucapan terima kasih kepada para peserta tamu undangan, pemilik ciptaan, pemilik merek, pemegang lisensi haki, konsultan hukum, legal perusahaan, para dosen, mahasiswa, dan tentunya para konsultan haki yang hadir pada kesempatan ini. Mitra pemerintah khususnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lebih khusus lagi Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, para mitra kelembagaan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan KI, tentunya dari Ambadar Intellectual Property Law Firm sebagai sponsor tunggal, Pak Vendra dan Mas Dani sebagai narasumber, dan Mas Rio nanti moderator. Mudah-mudahan ini juga menjadi diskursus kita, karena bagaimanapun profesi kami, profesi yang terkait betul-betul kekayaan intelektual. Saya pun juga belajar dari sini. Dan tentunya seluruh pengurus AKHKI yang hadir, terutama panitia dari TIMS. TIMS ini adalah Divisi Teknologi Informasi dan Media Sosial Kekayaan Intelektual. Terima kasih, selamat Hari Kekayaan Intelektual, teman-teman para konsultan KI seluruhnya. Saya membuat simbol hidup untuk hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual untuk hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suyut Margono, SHM Hum PCR, atas kata sambutannya. Senang sekali hari ini melihat antusiasme dari para peserta gelar wicara yang saat ini telah mendaftar sebanyak 473 peserta. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta. Pada gelar wicara kali ini akan hadir bersama kita semua dua narasumber, yaitu Bapak Vendra Masnuri MKom, founder Subaga Group, dan juga Bapak Dani Kobrata SHLMM, partner KDNK Advocate. Selain mendengarkan informasi-informasi penting dan bermanfaat terkait dengan aspek kekayaan intelektual dalam NFT, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaan melalui Google Link yang tersedia dalam laman chat. Untuk mempermudah pada saat pembacaan pertanyaan, dimohon kepada penanya menuliskan nama dan instansi. Memasuki acara utama gelar wicara, perkenalkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu acara ini. Pada Pak Rio, selamat siang Pak Rio. Ya, Pak Rio adalah... Selamat siang. Waduh, alhamdulillah Pak Rio. Puasa Pak Rio? Ya, alhamdulillah. Saya bacakan sedikit ya tentang CV Pak Rio ya. Bapak Rio adalah seorang praktisi dan akademisi IP dan entertainment lawyer yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal AKHKI. Pak Rio juga banyak sekali bekerja atau praktisi di bidang copyright, trademark, kontrak, multimedia law, intellectual property, musik, publishing, entertainment law. Waduh, luar biasa moderator kita hari ini ya. Pada Pak Rio, acara dipersilahkan Pak Rio. Terima kasih Dr. Irma. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam terhormat Ketua Umum AKHKI ini, Dr. Suyut Margono. Selamat siang Pak Suyut. Selamat siang Mas. Terima kasih. Dan ini juga saya mengundang dua sahabat-sahabat saya nih, Mas Dani Kobrata dan Pak Vendra. Ini beliau berdua ini teman diskusi saya juga untuk dalam hal hukum dan teknologi ya, rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin kita santai aja ya. Ini gelar wicara, jadi kita santai. Cuman memang nanti para narasumber saya akan berikan kesempatan juga untuk memberikan sedikit pemaparan. Jadi mungkin saya cerita sedikit background, tadi sudah disampaikan secara detail dengan sebuah banyak diskursusnya Pak Suyut ya ternyata ya. Karena memang jujur ini adalah suatu hal yang masih sangat baru, muncul menjadi tren akhir-akhir ini dengan ada fenomena Ghazali dan terus juga seiring juga perkembangan
blockchain dan all the tokens dengan token-tokensnya di seiring itu, ya sebenarnya ini kita merasakan sudah ada kalau kita sebagai pengamat hukum dan teknologi sudah melihat ada suatu disrupsi terjadi lagi gitu ya. Itu yang nanti mungkin mendasari gitu ya kenapa teman-teman di AKHKI termasuk juga memang ini sering menjadi diskusi juga di teknologi dan informasi divisionnya AKHKI sebagai ketua pelaksana Mas Kelvin dan Mas Ferdinand itu juga kita selalu diskusi, dan juga MC yang kebetulan berhalangan hadir karena orang tuanya sedang sakit, Ibu Nidia. Itu juga sudah lama kita mendiskusikan topik ini sampai akhirnya ketika bicara dengan Pak Suyut katakan kenapa nggak membuat aja ini menjadi suatu gelar wicara. Asal mulanya itu karena pertanyaan yang paling besar yang kita tanyakan adalah apa sih itu NFT itu? Pasti teman-teman yang hadir pada acara gelar wicara hari ini banyak yang masih pengen tahu gitu. Apa sih sebenarnya NFT ini, dan apa sih kaitannya dengan digital asset? Apakah NFT ini samakah dengan digital asset, atau NFT ini hanya sebuah fenomena belaka saja, goreng-gorengan aset supaya nilainya tinggi? Itu kan banyak orang memiliki apa yang dikatakan Pak Suyut tadi, juga ada diskursus itu yang nanti akan kita coba kembangkan. Jadi ini rekan-rekan sekalian, gelar wicara pada hari ini benar-benar sesuatu yang simpel sekali untuk memahami posisi apa itu sebenarnya NFT gitu ya. Dan kita melihat adakah keterkaitan dengan kekayaan intelektual, walaupun tadi Pak Suyut sudah sebutkan beberapa keywords, ada diskursusnya gitu. Makanya akhirnya kita memilih tema gelar wicara aspek kekayaan intelektual dalam NFT atau non-fungible token gitu ya. Itu intinya, dan kita sangat berbahagia karena hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang saya tadi sudah bilang adalah sahabat-sahabat saya. Yang pertama ada Pak Vendra Wasnuri. Nah, ini Pak Vendra Wasnuri ini ya teman diskusi, dan dia adalah seorang pakar IT, memperoleh gelar Master of Commerce di University of Sydney, Australia, dan ya beliau juga mengenyam pendidikannya di Australia. Dan saat ini Pak Vendra di Indonesia, bekerja di Indonesia sebagai pendiri dari Subaga Group. Ada beberapa perusahaan yang ada di bawah Subaga Group yang most the business activity dari kegiatan usahanya itu banyak membangun ekosistem IT ya, di berbasis big data di Indonesia ya, dan upaya untuk memonetasi big data tersebut itu lebih dari di 100 kota di Indonesia. Platform yang udah dibangun oleh Subaga Group di bawah Pak Vendra ini sudah banyak sekali di bidang pendidikan, ada juga untuk wirausaha, hingga kesehatan dan pelayanan publik. Beliau punya pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang industri teknologi informasi dengan berbagai jabatan tentunya, dari tingkatan manajer hingga pengalaman-pengalaman lain yang mungkin yang menjadi highlight saya adalah pernah ikut ya, berpartisipasi dalam gelaran yang membanggakan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, dan beliau menjabat sebagai Wakil Direktur IT di Naskok. Ya, selamat siang Mas Vendra. Selamat siang Mas. Baik, terus sekalian aja aku perkenalkan juga nih, ini juga bro saya. Yeah. Bro saya, teman diskusi juga, Mas Dani Kobrata. Beliau adalah seorang partner di KNK Advocates. Spesifikasi beliau ya advokat dan konsultan haki juga, selain di privacy, di commercial IP, general corporate, dan yang paling relevan dengan topik kita hari ini, beliau juga praktek di bidang teknologi media and telecommunication. Jadi Dani ini Bachelor of Law-nya dari Trisakti, satu alma mater dengan saya, dan Master of Law di Leiden University. Interest-nya lebih banyak di bidang teknologi media dan telecommunication. Diskusi saya pun dengan beliau, dengan broku ini,
itu banyak keterkait dengan hal-hal yang dinamika yang terjadi di teknologi informasi itu sangat cepat ya pergerakannya, sehingga kita juga kalau diskusi pasti nggak ada hal yang luput gitu. Nanti kita bicara NFT, nanti abis itu kita bicara metaverse, abis bicara metaverse tadi juga tiba-tiba udah ada bicara metahuman lagi gitu. Jadi ini memang sangat sangat dinamis ya. Jadi teman-teman, makanya kami juga dari AKHKI ingin supaya acara-acara seperti ini memperkaya wawasan kita dan membuat kita semua para konsultan KI, konsultan hukum maupun teman-teman yang memiliki interest di bidang teknologi dan informasi ini untuk terus keep up, untuk kita bisa mengikuti perkembangan ini. Nah, mungkin untuk nanti pemaparan pertama mungkin aku kasih pertanyaan yang paling general ke Mas Vendra dulu nih, Mas. Mungkin Mas Vendra juga nanti bisa menjelaskan, ada PPT yang bisa presentation yang bisa di-share kepada rekan-rekan semua, bahwa sebenarnya bagaimana sih Mas ekosistem kita sekarang ini yang tadi sudah disebut sama Pak Suyud dengan begitu banyak diskursus, atau di mata saya ini yang tadi saya bilang sudah begitu jauh disrupsinya sehingga merubah banyak pola usaha, bahkan pola ekonomi juga. Karena kita sekarang ada mata uang digital dan terus juga banyak sekali bersinggungan dengan dunia nyata. Nah, itu mungkin nanti Mas Vendra bisa berbagi dengan kita semua dari mulai cerita tentang bagaimana sebenarnya ekosistem sekarang ini berkembang, sampai hingga ada blockchain teknologi, sampai ada cryptocurrency, sampai akhirnya kita masuk ke pengertian NFT sendiri gitu loh. Karena memang teman-teman tentu pengen tahu runtutannya nih Mas, supaya kelihatan sebenarnya letak NFT ini ada di mana, digital asset ini tuh apa, dan apa posisi mereka di dalam satu ekosistem blockchain itu sendiri. Oke, untuk itu mungkin kami persilahkan kepada Mas Vendra untuk bisa memaparkan pengalaman atau pengetahuannya dan share dengan kita, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini jujur aja ngomong di sini sedikit grogi buat saya karena berhadapan dengan banyak pakar yang pinter-pinter. Tadi Pak Suyudi sudah menjelaskan cukup dalam terkait dengan apa saja yang kita bahas hari ini. Rasanya hampir tidak ada lagi yang perlu saya ceritain tentang NFT dari sisi perspektif itu. Sehingga saya coba cerita sedikit mundur sedikit konsep-konsep apa sih yang melahirkan kenapa ada NFT di bayangan saya. Perkenalkan, nama saya Vendra. Saya sendiri lebih ke praktisi. Saya melihat sesuatu dengan mata dan pikiran sederhana, mengelola dan merasakan, sehingga dalam perjalanannya saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang suka atau tidak suka itu terjadi ya. Apakah itu terjadi pada diri kita, apakah pada lingkungan kita, pada ekosistem, bahkan pada dunia yang besar ini. Semuanya berlari begitu cepat. Jadi kalau kita tidak berlari hari ini, rasanya kita bukannya ketinggalan, tapi kita juga udah kelewatan lah kemana-mana gitu. Jadi hampir nggak tahu lagi kita nanti mau ketemunya di mana lagi gitu. Tapi sementara coba izinkan saya share screen sedikit ya, untuk memberikan gambaran singkat kira-kira seperti apa tema ini. Memang cukup berat sih sebenarnya kalau kita kaitkan dengan aspek kekayaan intelektual, karena memang yang namanya penjahat itu selalu lebih pintar daripada ini kan. Jadi selalu ada cara untuk melakukan cheating gitu ya. Itu sudah standar hidup gitu. Mungkin sampai akhir hayat mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi semangat untuk melakukan perubahan atau melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi security, sehingga banyak sekali semangat-semangat untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Oke, pertama mungkin karena memang yang kita bahas hari ini adalah NFT, saya membuat judul NFT ya.
digital asset dan NFT atau non fungible token. Nah, ini mungkin sebagai background saja dari ilustrasi ini, kita kembali dulu di tahun 1995, di mana kita mengenal yang namanya, memperkenalkan yang namanya internet pertama kali. Saat itu hype-nya adalah bagaimana caranya begitu banyak informasi bisa kita dapatkan begitu cepatnya gitu ya. Walaupun waktu itu medianya masih terbatas, masih belum banyak, tapi hype itu saya bisa rasakan. Pada saat itu saya masih lagi nongkrong di sebuah kampus ya, di sana kita belajar dan diperkenalkan yang namanya internet. Selanjutnya masuk ke next wave, di mana di sana sudah masuk ke era kita sebut dengan Web 2. Saya pikir sih teman-teman pasti mudah sekali menemukan ini, data-data seperti ini di media sosial. Tapi saya coba mengulang sedikit untuk sedikit memastikan dari mana kita bisa berangkat terkait dengan NFT. Di Web 2 kita mengenal banyak sekali platform ekonomi, banyak raja-raja yang mengumpulkan, collecting banyak data, kemudian data-data itu didistribusikan baik itu secara legal maupun ilegal ya. Nah, itu kita bisa rasakan banyak sekali hal-hal yang orang lain bisa ketahui tanpa kita beritahu. Contoh sederhananya, ingat nggak kalau bapak-bapak atau ibu kebetulan jalan ke suatu tempat, tiba-tiba di sana menawarkan benda-benda atau barang-barang yang kemarin baru aja kita beli atau baru kita lakukan transaksi, sehingga banyak data-data seperti itu masuk ke dalam market-market dark web ataupun market-market lain yang akhirnya mengambil data tersebut sehingga dia mencari tahu apa keinginan dan kemauan yang mau setiap individu. Nah, konsep-konsep seperti itu terjadi sehingga kita sampaikan di mana tidak ada demokratisasi dari sisi data, karena memang data hanya dimiliki oleh sebagian-sebagian yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya. Basisnya juga sudah masuk ke dalam cloud base, kemudian juga hadir di setiap smartphone yang kita pegang setiap hari. Kemudian platform inilah yang melakukan kontrol terhadap kita, yang mungkin sederhananya seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan many more application atau platform. Selanjutnya kita bicara the next generation, di mana starting point-nya di saat pandemi kemarin ya, di 2020, di mana sistem ini hadir mewakili hasrat dan keinginan kita bahwa sebenarnya we try to have our own gitu dignity. Artinya produk-produk atau right apapun yang kita miliki take back to us gitu ya. Simpelnya kira-kira tidak ada lagi ya media-media lain yang sebagai intermediator yang bisa menggantikan posisi kita gitu, atau mewakilkan posisi kita tanpa izin dari kita. Itu yang menurut saya menarik dari teknologi Web3 sendiri. Di sistem ini we are in control. Jadi itu yang key-nya. Kemudian juga banyak sekali alat-alat yang dipergunakan sekarang untuk mendukung yang namanya P2P atau peer-to-peer. Artinya tidak ada lagi media-media di tengahnya yang melakukan barter, melakukan intermediary. Sistem-sistem mengacu langsung kepada pola-pola peer-to-peer dan very strong cryptography, karena memang dia secure-nya luar biasa. Kemudian menggunakan banyak sekali sistem hash. Kemudian kita juga menggunakan basis blockchain yang dengan demikian konsep-konsepnya tertata, tersalurkan menggunakan proses yang bisa bicara secara runut. Artinya kalau kita bicara asal-usul itu dari asal A-nya sampai ke Z-nya semuanya kebaca di sana. Ini memungkinkan semua orang mengetahui asal-usul dari setiap apapun yang kita hadirkan. Kemudian balik lagi bahwa digital asset itu menjadi bagian yang terpenting, terutama di era-era yang sekarang banyak sekali transformasi, bahwa orang tidak harus memiliki sesuatu untuk menjadi pemilik gitu. Banyak yang melakukan kesalahan mendeteksi features sehingga mengalami kebangkrutan. Kemudian juga disruption terkait dengan data juga, aset juga banyak ya.
Hari ini kita temukan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki bioskop, tapi malah menjadi raja di teknologi sinemanya sendiri. Kemudian ada aplikasi Google yang nggak punya aplikasi, yang nggak punya software, dia hanya memiliki platform, tapi dia menjadi raja vendornya software. Ya, juga banyak sekali, many more. Nah, mungkin ini cuma sebagian kecil dari data yang bisa saya tampilkan. Nah, ini adalah bagian yang menarik yang menurut saya perlu kita perhatikan, bahwa menurut data McKinsey sendiri di tahun 2021 kemarin, Indonesia merupakan negara tercepat dalam melakukan adopsi digital. Ini pemahamannya mungkin secara general bahwa setiap orang di Indonesia hari ini tahu itu yang namanya internet, gitu. Dan semua orang itu menggunakannya dalam daily use, apakah itu sebagai menggunakan media sosial ataupun untuk pekerjaan-pekerjaan. Nah, dengan adoption yang demikian cepat digital, sehingga hampir tidak ada lagi ruang yang lebih baik daripada digital untuk mempromosikan atau memproduksi barang dan kemudian akhirnya menjual. Nah, data-data digital inilah yang tentu saja yang perlu kita perhatikan pada saat kita adopsi digitalnya. Bagaimana digital ini sendiri memiliki kekuatan, apakah itu dia keasliannya, kemudian juga ada hal-hal yang lain untuk mengikat bahwa aset ini memiliki nilai atau value. Kemudian kalau kita lihat dari digital landscape juga kita lihat banyak sekali dari digital landscape sendiri kita lihat bahwa jumlah penduduk kita dikali dengan pengguna ponsel aja jauh lebih banyak jumlah ponsel. Artinya kita memiliki lebih dari satu ponsel dari setiap penduduk, even yang masih baru lahir. Ini menarik sebenarnya, tapi setelah kita lihat ada konten-konten yang dibaca, itu yang dilihat kebanyakan adalah entertain ya, ada video, ada blog, ada beberapa media radio ataupun podcast. Kemudian nih kalau lihat dari sisi datanya sendiri, digital ini kebanyakan adalah wilayah-wilayah kota besar ya yang berada di setiap titik di wilayah Indonesia. Ini menunjukkan kira-kira seberapa penyerapan dari setiap data-data digital atau sifat-sifat digital yang diadopsi di setiap negara-negara, di setiap kota-kota yang besar di negara kita saat ini. Layaknya satu digital, itu yang membedakannya adalah digital ini memiliki nyawa untuk bisa terhubung dengan satu dengan yang lain. Mungkin saya bisa cerita lebih dalam lagi nanti ke depan. Tapi poin yang pengen saya sampaikan adalah digital itu bisa berkembang sangat luas dan melebihi imajinasi kita sendiri. Gitu. Artinya kalau dulu kita membuat sesuatu hanya terbatas untuk ruang dan ruang lingkup kita, tetapi begitu masuk ke digital itu bahkan kita sendiri nggak tahu kemana nanti sampai ujungnya, gitu kira-kira. Nah, ini memungkinkan kita berkreasi, berimajinasi seluas-luasnya. Ini saya skip saja karena ini lebih kepada bagaimana kita menilai suatu digital. Nah, banyak sekali produk layanan fintech dan lain sebagainya yang hari ini hadir dalam konsep digital. Dan ini mewakili dari sekian banyak digital yang memang sudah hadir di kita. Kemudian banyak sekali survei-survei bahkan mengatakan bahwa hampir semua kebutuhan itu membutuhkan yang namanya data science dan lain sebagainya. Ini data-data ini juga hadir untuk melengkapi bahwa sebenarnya kebutuhan untuk digital itu sendiri sangatlah besar gitu. Dari semua unsur itu digital memiliki kekuatan untuk mengagregat apapun gitu dari setiap aktivitas. Nah, selanjutnya mungkin saya akan bicara lebih detail lagi, tapi dalam konsep yang masih NFT ya, dalam konsep NFT, tapi kita masuk ke satu persatu tentang aset gitu. Nah, sebelum kita bicara tentang NFT, kita bicara dulu dengan aset. Apa sih aset? Nah, kalau aset kan seperti kalau kita punya rumah itu aset ya, tanah adalah aset ya. Nah, kalau digital aset apa? Nah, digital aset itu kalau dulu aset itu foto yang kita print itu juga aset ya, tapi kalau begitu fotonya kita simpan aja dalam bentuk file, itu kita sebut dengan digital asset gitu. Nah, tapi sebenarnya digital asset itu banyak sekali sebenarnya. Ada foto, ada video, ada audio file, ada presentation, ada grafik, PDF, many more gitu. Jadi hampir semua hal yang bisa disimpan dalam bentuk digital itu kita sebut dengan digital asset.
boleh dibilang kira-kira simpelnya adalah sesuatu yang memiliki benda atau barang yang bisa dimasukkan ke dalam filing digital, itu kita bisa disebut dengan digital asset. Nah, bicara tentang digital asset, pasti kita hubungkan lagi dengan tema hari ini tentang kekayaan intelektual. Pasti akan bertanya-tanya bagaimana sih kita menjaga digital asset kita gitu. Kalau misalnya digital asset kita dicuri orang, bagaimana gitu? Apakah bisa kita claim back gitu? Apakah karena secara aset digital itu kita tadi seperti yang saya mention di awal, aset digital itu sangat mudah untuk terbang kemana-mana gitu. Tidak ada jaminan bahwa aset kita itu tidak diambil atau tidak diduplikat oleh siapapun gitu di seberang dunia sana gitu. Ini yang menyebabkan kenapa kita harus sangat berhati-hati once it's published in the public space seperti sosial media, itu very easy to duplicate gitu. Dan itu dengan sedikit sentuhan perubahan pun bisa lakukan perubahan-perubahan sedikit terkait dengan duplication yang tadi. Kemudian juga data-data yang dicuri gitu, itu mudah sekali untuk dicuri dan potensialnya very big gitu. Kalau dulu kita ngomong dicuri, paling kalau kita simpan satu aset kita, kemudian aset kita diambil gitu ya, pasti ada yang ngerampok atau apa rumah kita gitu. Tapi kalau data kita yang dicuri, itu datanya itu posisinya tidak selalu kita bisa kunci pintunya terus bisa nggak hilang gitu. Karena begitu dia terhubung dengan jaringan internet, tentu saja ada banyak sekali hole atau lubang-lubang yang bisa untuk melakukan pencurian dari data itu sendiri. Gitu. Kemudian juga tadi seperti yang saya sampaikan ada uncontrolled distributions. Nah ini bagian yang memang agak sulit untuk dilakukan karena memang ada sistem yang bisa mengontrol, apakah tidak ada sistem yang bisa mengontrol bahwa distribution itu akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, sebelum kita ngomongin NFT, sebenarnya kenapa sih harus ada NFT gitu? Dan NFT udah pasti itu bagian dari alat itu ya yang bagian dari produk atau services atau utility yang ditempatkan di dalam blockchain. Kenapa? Karena memang balik lagi sebenarnya kalau kita bicara tentang aset digital NFT tadi, sebenarnya bicara tentang aset waktu pada saat blockchain teknologi hadir, banyak sekali orang-orang berpikir blockchain ini gunanya buat apa ya? Kalau misalnya semua sistem hadir, kemudian bisa dipertukarkan, kemudian dia bentuknya seperti ledger dan gampang di-track gitu ya. Kira-kira pemanfaatannya buat apa ya? Nah, salah satunya pasti kita harus menempatkan aset-aset apa yang kira-kira nanti kita bisa lakukan. Nah, untuk itu hadirlah yang namanya NFT. Nah, NFT sendiri hadir jauh sesudah sistem-sistem pembayaran diciptakan. Nah, pada saat pertama untuk membuat daya tarik terkait dengan blockchain sendiri, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar membangun sistem pembayaran yang berbasis blockchain. Nah, sistem-sistem inilah yang kemudian memfasilitasi banyak produk-produk dan layanan yang nantinya bisa dipertukarkan atau dijual belikan di dalam platform blockchain itu sendiri. Saya pikir ini saya nggak perlu harus menjelaskan terlalu dalam karena Bapak-bapak dan Ibu saya yakin sudah paham terkait dengan ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang klasik terkait dengan kenapa sih kita harus gunakan blockchain. Sebenarnya konsep blockchain sudah jelas bahwa dia transparan, immutable, dia bersifat kekal ya, kemudian dia decentralized. Nah, untuk melakukan enhanced security dan juga melakukan proses faster settlement karena dia modelnya peer-to-peer. Nah, di sini ada diagram, nanti saya bisa share bagaimana kenapa sih kita perlu atau tidak perlu, itu bisa kita lihat dari sini. Nantinya datanya akan kita share. Kemudian terkait dengan cryptocurrency, saya pikir sih mungkin ini adalah sama-sama token ya, kripto dan NFT, cuma bedanya nanti non-fungible aja, dia tidak bisa dilakukan
dipertukarkan, dia tidak bisa juga dipotong-potong, tidak bisa diperkecil juga gitu ya. Dan sebenarnya banyak sekali konsep-konsep yang tidak bisa dilakukan selain daripada produk ini mewakili suatu nilai gitu. Jadi semacam utility yang memiliki digital utility asset. Kira-kira seperti itu simpelnya. Non-fungible ini sifatnya sangat fundamental, dan di belakangnya banyak sekali banyak sekali sistem-sistem yang mensupport terkait dengan NFT ini sendiri. Misalnya security-nya ya, nanti kita bahas sendiri terpisah terkait bagaimana NFT sendiri. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Suyud bahwa sebenarnya NFT itu tidak menggantikan aset fisik aslinya gitu, tidak menggantikan hak atau kepemilikan terkait dengan aset fisik gitu. Lebih kepada pemilikan yang yang bersifat unik yang bisa dibuat gitu dalam bentuk digital gitu. Nah, nantinya dari NFT based digital ini kita bisa meng-create banyak sekali produk-produk, tetapi dia tidak bisa independen sendiri karena NFT itu value-nya ada di kripto tadi, di kripto. Nah, kripto sendiri banyak sekali bertebaran di publik. Salah satunya mungkin bisa dilihat di bagaimana benda-benda dihargain menggunakan sistem uang digital atau cryptocurrency gitu. Kita bisa lihat banyak platform seperti OpenSea dan beberapa produk-produk digital yang lain menawarkan produk-produk NFT yang bisa dibeli menggunakan kripto. Nah, sebelum masuk ke kripto atau masuk ke NFT itu bagaimana proses digital aset itu tercipta. Nah, di sini ada melakukan proses pendaftaran, kemudian nanti akan menciptakan yang namanya smart contract, dan selanjutnya smart contract ini lah yang tentu saja nanti akan mewakili. Jadi ada banyak crypto hash-nya, urutan-urutan sandi-sandi yang disimpan gitu untuk mewakili setiap aset-aset yang diperjualbelikan. Nah, terakhir mungkin saya cerita sedikit bagaimana proses aset digital tadi, karena kita udah bicara digital aset, kemudian bagaimana menciptakan secure digital asset, kemudian naik lagi ke NFT based digital asset. Nah, yang paling menarik nanti apakah ke depan seperti apa gitu? Apakah misalnya saya adalah penyanyi gitu, saya menciptakan lagu di dunia nyata gitu, apakah saya otomatis menjadi pemilik dari digital asset? Ini juga nanti kita akan kita lihat gitu seperti apa. Pada kenyataannya saat ini, apabila data atau digital, apabila lagu atau musik atau apapun yang hadir dalam dunia nyata ini tidak didaftarkan atau tidak memiliki smart contract misalnya, itu otomatis tentu saja di digital asetnya tidak terdaftarkan gitu. Itu yang cukup berbahaya sebenarnya. Bisa jadi nanti pemilik dari digital aset bukanlah penyanyi atau pemilik pencipta lagu yang sebenarnya. Itu. Ini sekilas terkait dengan slide pertama saya. Nanti di slide berikutnya saya akan masuk tentang contoh-contoh produk-produk NFT saja, apa saja yang hadir gitu. Jadi mungkin pemikirannya NFT tidak mewakili dari produk-produk digital yang berupa art aja atau seni, tetapi juga bisa mewakili banyak sekali jenis-jenis NFT, produk-produk yang lain gitu, service-service yang lain yang bisa di NFT-kan. Jadi pemahaman terkait dengan NFT hanya dalam bentuk lukisan atau art atau visualisasi itu tentu saja berbeda dengan apa yang dimaksud dengan NFT sebenarnya. Gitu. NFT hanyalah merupakan proses aset yang diutilisasikan dalam bentuk digital gitu. Jadi lebih kepada konsep membuat itu menjadi memiliki value dan memiliki keunikan atau memiliki fungible ya gitu. Nah, boleh kita teruskan contohnya Pak Rio? Atau boleh sebentar saya interupsi dikit nggak Pak Vendra? Mas Vendra, jadi tadi boleh nggak kita kembali ke 2 slide sebelumnya tentang si flow NFT itu sendiri, yang 2 slide sebelumnya, Mas? Ya, yang setelah ini, Mas. Yang setelah ini. Lagi.
Setelahnya atau sebelumnya? Nah, yang ini Mas. Oke. Yang itu NFT sebelumnya. Ya, ini Mas. Jadi NFT based digital asset ini kan yang tadi ya Mas Pendra menyimpulkan untuk yang di pemaparan pertama bahwa sebenarnya NFT itu bukan bendanya, jadi bukan aset digitalnya. NFT itu adalah smart utility asset yang memang kalau saya simpulkan tadi dari penjelasannya bahkan juga bukan ke bendanya, tapi dia kepada si smart contract itu yang membuat sehingga si si aset digital itu menjadi memiliki nilai tertentu gitu kan, karena terbatas gitu, limited. Nah, boleh nggak Mas Pendra kita diskusi dikit di sini supaya teman-teman juga mungkin bisa catch up gitu. Benar ya tapi ya pemahaman saya Mas ya? Iya, benar. Iya. Iya. Benar ya. Oke, sekarang mungkin saya sedikit bantu teman-teman, mungkin ya ada yang ingin kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu dari penjelasan Pak Vendra tadi. Mungkin ini di sini bisa diilustrasikan. Ini kan saya pertanyaan nih Mas, saya ambil contoh. Ini ada seorang digital asset creator. Anggaplah saya seorang illustrator. Saya membuat sebuah gambar gitu ya. Yang terus kemudian ya, for example like saya bikin gambarnya di iPad kayak gini, terus saya bikin gambar, terus gambar ini terus kemudian saya itu udah jadi digital asset. Itu kan di tahap yang nomor 2 itu Mas berarti ya. Jadi ketika saya buat gambar itu jadilah sebuah digital asset. Adalah filenya gitu ya. Filenya bisa dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk lainnya. Misalnya kalau kita pakai Illustrator jadinya Adobe Illustrator, kalau kita pakai Photoshop jadinya Photoshop gitulah Mas ya. Berarti itu sudah terbentuk sebuah digital asset. Benar nggak Mas ya? Benar ya. Nah, ketika kemudian kita melakukan proses yang kalau di common understanding kita biasa disebut minting, atau yang di sini Mas Vendra namakan register ke dalam sebuah smart contract. Jadi si aset yang sudah digital yang punya kita ini, file ini, terus kemudian kita register atau kita minting ke dalam suatu smart contract yang terus kemudian ada di NFT ekosistem yang bisa berupa NFT marketplace. Maka di saat itulah si gambar saya ini yang terus kemudian menjadi di NFT-kan, begitu ya. Benar. Nah, pada saat kita meng-NFT-kan, berarti saya kan pada saat smart contract saya bisa menentukan selaku digital asset creator berapa jumlah kopi digital dari digital aset saya itu yang kemudian saya taruh di dalam atau saya perdagangkan lah langsung ya di NFT marketplace gitu ya. Benar. Jadi let's say gambar saya ini terus kemudian saya limitasi jadi cuman 10 supaya nilainya tinggi, seolah-olah jadi hanya cuman bisa ada 10 orang yang memiliki gambar saya itu Mas ya. Iya, benar. Kopinya. Jadi file yang di kopinya itu hanya 10 orang, dan itulah yang terus kemudian dari NFT ecosystem itu saya jual di NFT marketplace, dan itu yang kemudian menjadi nilai tambah. Benar. Sebenarnya gini Mas, yang paling gampang untuk memperhatikan kenapa NFT itu menjadi punya value, udah pasti harus ada yang namanya off-taker-nya, atau udah sesuatu ada di belakangnya, ada utilization-nya. Ini yang sering ada yang kadang-kadang suka salah paham. Kalau kita bikin gambar, kemudian kita register, kemudian kita berharap dengan doa smart kontrak kita siapin terus dibeli sama orang gitu. Itu sesuatu yang menurut saya very spekulatif gitu. Sangat spekulatif dalam arti bahwa sebenarnya siapa kira-kira yang berniat untuk punya keinginan untuk beli barang itu, kira-kira logikanya aja di dunia nyata kira-kira mungkin nggak gitu. Ini yang menyebabkan ada sifat spekulatif di dalamnya gitu. Tetapi yang menarik dari NFT adalah di dalam NFT sendiri sebenarnya kita bisa menciptakan suatu ruang di mana kita bisa memproduksi sesuatu dengan banyaknya iming-iming atau banyaknya kelebihan-kelebihan atau accessibility yang bisa kita berikan. Contoh yang sederhananya, misalnya sekarang banyak sekali games yang memproduksi NFT, atau banyak sekali aktor atau artis yang punya banyak big fans-nya bikin NFT. Tujuannya sederhana, simpelnya adalah lu kalau beli NFT ini, lu akan punya kesempatan untuk
lebih kenal lebih dekat lagi dengan saya karena banyak sekali accessibility yang saya berikan sehingga nilai dari NFT itu bukan sekedar gambarnya saja, tetapi accessibility yang akan diberikan kepada orang yang mempurchase this NFT gitu. Dan karena jumlah NFT-nya juga sedikit, tentu saja ini menjadi nilai value yang sangat tinggi. Contoh sederhananya misalnya artis A memiliki 10 NFT gitu. Nah, pada saat dia menawarkan ini, siapapun, dia pasti tidak akan langsung menjual harganya berapa gitu. Pasti dia akan bikin semacam bidding dulu, bidding kontes. Di bidding itu dia bilang bahwa ini, pemilik ini akan nanti mempunyai otoras begini, ibaratnya punya nomor handphone pribadi saya lah, kira-kira begitu, atau bisa macam-macam di dalamnya, sehingga nilai dari NFT sendiri itu mewakili dari nilai dari value dari si artis itu sendiri gitu. Ini yang membuat value dari si NFT itu jadi semakin besar gitu. Selain daripada itu, biasanya ada yang namanya ekosistem. Apabila ekosistem itu mengisyaratkan harus A, harus B, harus C, sehingga suka atau tidak suka, kadang-kadang kita harus membeli NFT itu hanya sekedar untuk masuk ke dalam ekosistem itu. Gitu. Juga ada beberapa tempat seperti Metaverse dan lain sebagainya menggunakan NFT untuk masuk ke dalam. Banyak lagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan games sebagai daya tarik untuk menjual NFT mereka gitu. Jadi konsep NFT berkembang luas dan bisa ke horizontal maupun vertikal. Kira-kira begitu, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin untuk sementara itu cukup, Mas. Mungkin nanti bisa Mas Hendra silakan lanjutkan ke yang pemaparan sebelumnya. Jadi ini akan sangat menarik karena nanti kita akan membahas dengan Dani juga gitu ya, sebenarnya irisannya dengan IP apa, karena yang tadi menarik Mas Hendra bilang adalah proses pada saat kita ingin meminting atau ingin memperdagangkan suatu aset yang terus kemudian di NFT-kan di marketplace, itu ternyata juga sama prinsipnya, hampir serupa dengan ketika kita punya suatu perusahaan dengan potensi dan valuasinya terus kemudian kita mau IPO gitu ya. Tapi bedanya ini memang kita lebih melihat kurasinya kepada tidak hanya kepada si digital asetnya saja, tapi juga ada added value lain yang bisa diberikan, ada value lain, keuntungan lain yang bisa diberikan bagi siapapun yang memiliki digital aset itu untuk mendapatkan semacam layanan tambahan gitu ya, semacam value. Jadi ya itu suatu yang nanti kita akan discuss, tuh akan menarik sekali Mas, terutama dengan Mas Dani. Mungkin silakan Mas Hendra kalau memang mau dilanjutkan ke yang tadi soal NFT bisa diperluas sebenarnya tidak hanya kepada konten-konten digital aset saja gitu. Iya, oke. Sebenarnya kalau kita lihat lukisan-lukisan yang bagus berasal dari penilaian dari banyak kurator-kurator yang bagus juga gitu. Karena memang kurator inilah yang memvalue suatu nilai seni gitu. Nah, bagaimana caranya kalau NFT bisa tercipta harganya tanpa ada kurator misalnya? Ya otomatis harus ada sesuatu yang melatar belakangi nilai value dari NFT itu sendiri. Saya coba kasih contoh sederhana lagi terkait dengan produk-produk lain yang ada ya. Saya beri contoh coba sebentar. Oke, mungkin ini saya buat dalam bentuk bahasa Indonesia jadi sedikit lebih mudah dipahami juga dan lebih ini tadi. Oke. Nah, ini contoh lagi terkait dengan NFT. Nah, tadi sudah berulang-ulang dibahas tentang NFT. Saya pikir saya nggak perlu lagi menyampaikan ini bahwa sifat dan sistemnya sudah dibahas. Kemudian bagaimana sih cara mengimplementasikan? Nah, di mana sih contoh-contoh implementasi? Simpelnya sih sebenarnya banyak sekali contoh-contoh NFT yang sudah hadir. Ini dari 2014 sudah ada sistem seni digital yang dicoba untuk ditawarkan, kemudian dicetak, kemudian menghasilkan nilai yang cukup tinggi. Kemudian ada yang sport collectible, seperti yang tadi saya sampaikan, si NBA membuat produk-produk yang
yang melatar belakangi NFT yang dilatar belakangi oleh NBA sendiri. Dia membuat collectible item. Kemudian juga ada banyak sekali aset-aset permainan yang diperjualbelikan di dalam setiap satu games yang tercipta. Kemudian dalam musik juga banyak sekali produk-produk yang terdaftar ya, menyediakan sifat dan perilaku yang eksklusif itulah yang ditampilkan. Jadi tadi sekilas saya sampaikan ada produk yang dia tampilkan, dia menjual sesuatu dengan bermacam-macam fasilitas, kemudian NFT-nya yang ditawarkan, sehingga setiap orang yang membeli NFT itu memiliki akses yang cukup luas kepada produk-produknya. Contohnya nih, ya Pak DJ yang produser Blow ya, yang bisa menghasilkan jutaan dolar dari hasil NFT. Ini ada meme juga yang populer, Disaster Girl juga salah satu dari produk yang berhasil dijual ratusan ribu dolar. Namun demikian mungkin untuk dipahamin NFT tidak selalu harus karya seni gitu ya, digital karya seni. Digital ini juga NFT juga bisa membantu untuk memastikan bahwa produk yang dibeli atau diperjualbelikan itu adalah memiliki tingkat keaslian, karena runtutan dari produksi sampai dengan proses pembeli-pembelinya itu semuanya jelas tersusun secara rapi di blockchain. Kemudian juga semua sistem-sistem di dalamnya sendiri sudah bisa memastikan bahwa aplikasi-aplikasi mensupport dari setiap produk dan layanan. Contohnya misalnya obat-obatan yang bisa dilihat apakah produk itu palsu, atau misalnya produk-produk suplemen dan lain sebagainya, itu semuanya bisa di-NFT-kan. Kemudian juga banyak produk-produk yang tidak diketahui asal usulnya itu bisa dibuat dalam bentuk NFT, kemudian di dalam konsep ini, sehingga mudah untuk bisa di-trace secara lebih detail siapa yang memproduksi benda-benda apa saja, yang konten apa, bahan-bahan apa yang mereka buat dalam proses produksi tersebut gitu. Di real estate juga bisa, jadi kita ngebangun satu real estate. Kemudian kalau saat ini kita bisa melakukan mentransfer akta tanah, memberikan bukti kepemilikan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan juga menggunakan proses NFT. Kemudian juga rekam medis itu untuk melakukan verifikasi terkait dengan identitas. Ini juga bisa dimungkinkan menggunakan NFT. Kemudian, ini yang mungkin yang hari ini kita bicara tentang kekayaan intelektual dan paten. NFT sangat bagus untuk melindungi kekayaan intelektual. Nah, tujuannya adalah token NFT memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kepemilikan yang tidak mungkin dilakukan dengan alat IP tradisional seperti merek dagang dan hak cipta. Ya, nah, kenapa bisa? Karena memang sistem ini sudah bisa membuat sesuatu menggunakan lock system, di mana di sana ada rantai NFT yang tidak akan bisa diputus gitu ya. Dia akan terus berlanjut sesuai dengan data dan fakta sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian juga ada kredensial akademik, memastikan apakah sarjananya palsu, apa asli, misalnya doktornya dari mana, dan lain sebagainya, itu dimungkinkan juga menggunakan NFT. Kemudian juga rantai pasokan, yang tadi kita sudah bahas di awal, bagian proses-proses melacak dari produk itu, dari produk raw-nya sampai dengan produk jadinya. Nah, ini mungkin yang terakhir, karena mungkin 2024 kita bisa melakukan proses pemungutan suara. Ini juga dimungkinkan kalau sistem itu terintegrasi dengan NFT, membantu memecahkan masalah ini dan memberikan nilai digital dan tingkat keintegritas yang sangat tinggi. Mungkin dari saya sementara itu dulu, Mas Rio. Terima kasih.